Dimana di bulan suci Ramadan ini kita semua diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah puasa selama 1 bulan. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu juga puasa, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, yang jadi pertanyaan dari Ramadan ke Ramadan, dari bulan puasa ke bulan puasa, sudah bertambahkah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Nah itu ya, karena ayatnya nggak mungkin salah, ayatnya udah pasti benar. Allah perintahkan kita untuk berpuasa tujuannya agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya pasti benar. Tapi kenapa kok dari Ramadan ke Ramadan, dari puasa ke puasa tidak bertambah ketakwaan kita kepada Allah? Bahkan jangankan keluar dari Ramadan, keluar dari bulan puasa, di bulan puasa aja berapa banyak orang yang melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan, kemunkaran. Jangankan keluar dari Ramadan, masih di bulan suci Ramadan saja sudah banyak yang melakukan hal tersebut ya. Ayatnya nggak mungkin salah, nah tapi mungkin ada ibadah puasa kita yang nggak benar, sehingga puasa yang kita lalui hanya kita lewatkan sebagai rutinitas tahunan saja, yang tidak mendorong diri kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Apalagi di PT biasanya ya, minggu pertama doang pada semangat, masjid rame mungkin sholat berjamaah, tapi di minggu pertengahan apalagi minggu terakhir yang rame kantin ya, tempat ngerokok ya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelaskan dalam firman-Nya tadi bahwa Allah wajibkan puasa agar menjadi orang yang bertakwa. Kenapa kok selama ini banyak orang yang puasa tapi masih tidak bertambah takwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah mungkin itu salah satu sebabnya, karena tidak memperhatikan ilmu tentang puasa, sehingga puasanya hanya lewat begitu saja, sebagaimana yang Nabi SAW jelaskan dalam hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi dari puasanya tersebut dia nggak dapat apa-apa kecuali hanya mendapatkan lapar dan hausnya puasa, nggak dapat pahala dari Allah, tidak menyebabkan puasanya tersebut menjadi orang-orang yang bertakwa, karena mungkin ada hal-hal yang tidak sempurna, tidak maksimal dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Apalagi puasa ini sebetulnya manfaatnya, faidahnya banyak. Di antaranya kita melaksanakan puasa tujuannya agar menjadi orang-orang yang bertakwa, dan di antaranya juga dari puasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mendidik kita agar rasa peka kita terhadap sesama muncul. Karena dengan puasa kita merasakan hidup yang capek, rasa lapar, rasa haus, rasa sulit, kemudian berbagai macam tantangan, rintangan kita hadapkan dalam ibadah puasa. Nah dengan hal-hal itu sehingga rasa peka kita terhadap sesama akan muncul. Karena berapa banyak orang yang bukan hanya di bulan suci Ramadan, yang mereka setiap hari hidupnya susah, tiap hari lapar, tiap hari kehausan, tiap hari membutuhkan, karena kita nggak merasakan sehingga kita nggak peduli. Tapi begitu kita dididik dengan ibadah puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin agar kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang selama ini membutuhkan. Rasa lelahnya, rasa letihnya, rasa capeknya, rasa laparnya, rasa hausnya, berbagai macam kesulitan kita rasakan di bulan suci Ramadan. Karena emang itu tujuan inti Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik kita, agar kita merasakan itu semua. Nah, makanya ketika kita puasa jangan punya mental cengeng. Gara-gara puasa akhirnya kita malas-malesan, alasannya puasa, dikit-dikit alasannya puasa, dikit-dikit alasannya puasa. Padahal ibadah puasa itu tujuannya biar kita ngerasain lapar, biar kita ngerasain aus, biar kita ngerasain lelah, letih, capeknya puasa, sehingga timbul rasa peka kita terhadap sesama. Itu salah satu tujuan dididik kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah puasa. Nah cuman kebanyakan kita
nggak bisa merasakan itu semua. Nah itu tadi, karena mungkin ada hal-hal yang tidak sempurna dalam ibadah puasa kita, sehingga puasa yang kita lalui hanya sekedar rutinitas tahunan saja, lewat begitu saja tanpa membawa efek dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, karenanya pada kesempatan kali ini Al-Bagir ingin mengingatkan agar puasa kita insya Allah tahun ini menjadi puasa yang sempurna dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga puasa yang kita laksanakan menjadi dorongan untuk kita sebagai pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam ibadah puasa ada tata caranya, ada rukun-rukunnya, ada yang membatalkannya. Nah, di dalam kitab Taqrirat As-Sadidah bahwa rukun puasa itu ada dua. Rukun puasa ada dua kalau menurut kitab At-Taqrirat As-Sadidah dan yang bermadhab Syafi'i. Yang pertama itu wajib niat setiap malamnya. Jadi yang bermadhab Syafi'i, mayoritas muslim di Indonesia bermadhab Syafi'i, maka wajib setiap malamnya itu niat puasa setiap malam. Itu rukun yang pertama, wajib niat di setiap malam di bulan suci Ramadan untuk puasa esok harinya. Kapan waktunya? Waktunya dari ba'da maghrib sampai subuh. Itu waktu kita niat. Itu waktu kita niat di bulan suci Ramadan, nanti puasa dari ba'dal maghrib sampai waktu subuh. Mau ba'dal maghrib langsung niat silahkan, ba'dal isya langsung niat silahkan, jam 10 malam silahkan, jam 1 malam silahkan, waktu sahur silahkan, setelah sahur silahkan, asal jangan lebih dari waktu subuh. Ketika masuk waktu subuh, waktu fajar, maka habis waktu kita niat. Menurut madhab Syafi'i kalau nggak niat berarti nggak sempurna, karena rukun yang pertama dari ibadah puasa dalam madhab Imam Syafi'i adalah niat di setiap malamnya. Nah itu niatnya bagaimana? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani apa apa nih? Ramadan aja biar aman ya. Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang benar kalau kita ngikutin susunan bahasa Arab, yang benar itu Ramadhani. Yang benar itu Ramadhani, karena kalimat Ramadan ini kalau kita belajar gramatika bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu shorof, nah itu kita bakal tahu, oh ternyata kalimat Ramadan ini dia walaupun menjadi mudhof ilaih tapi dia jadi mudhof juga. Udah, yang penting pokoknya Ramadhani ya. Berarti kagak puyeng iya akhirnya. Mudhof ilaih ya. Ramadhani kalau menurut susunan bahasa Arab yang benar. Tapi selama ini kalau pakai Ramadhana gimana? Sah apa enggak? Sah-sah aja. Sah-sah aja. Cuman kalau menurut bahasa Arab itu enggak benar susunan katanya atau kalimatnya. Karena yang benar Ramadhani, jadi kasroh, bukan fathah. Tapi jangan dijadikan keributan. Kadang-kadang ribut gara-gara Ramadhana, Ramadhani. Puasa kagak ngeributin Ramadhana, Ramadhani ya. Ribut Ramadhana, Ramadhani. So tahu ente Ramadhana mah pemain bola, Maradona itu mah. Ramadhana sama Ramadhani, gara-gara Ramadhani ribut. Ya jangan. Yang udah lewat Ramadhana nggak apa-apa, sah-sah saja. Tapi kalau pengen ditanya bener apa enggak menurut susunan bahasa Arab, yang benar Ramadhani. Hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah itu niatnya. Dan kita dianjurkan untuk niat ngikut ke mazhab Imam Malik di malam pertama di bulan suci Ramadan. Karena di mazhab di luar Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik namanya, itu niat satu kali buat 1 bulan boleh. Jadi niat 1 kali buat 1 bulan. Saya niat puasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan tahun ini fardu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam pertama. Faedahnya apa? Faedahnya kita ngikut ke mazhab Imam Malik sementara di malam pertama di bulan suci Ramadan. Faedahnya yang pertama, ketika ada yang lupa di hari-hari di bulan suci Ramadan nanti kita niat, walaupun nggak sah, tetap nggak sah menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i nggak sah, wajib setelah Ramadan kita qadha. Tapi seenggaknya dalam mazhab Imam Malik kita tetap sah, seenggaknya, walaupun sebetulnya kalau mazhab kita nggak sah. Faedah yang kedua, andai kata di tengah-tengah di bulan suci Ramadan mungkin ada yang batal karena udzur ya, baik karena sakit, musafir, atau mungkin batal sengaja ya, batal sengaja karena dia udah niat betul-betul, Allah udah catat duluan pahalanya.
Tapi jangan disengaja, wah kalau dicatat berarti batal aja kalau besok gitu, enggak, tetap dosa, tetap dosa. Itu cuman fadilah, cuman fadail amal, fadilah aja buat motivasi kita niat nanti di malam pertama untuk 1 bulan penuh. Atau misalkan ada yang meninggal dunia, tapi mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Ada yang meninggal dunia di bulan suci Ramadan, di tengah-tengah bulan suci Ramadan, udah dicatat sama Allah dia puasa 1 bulan penuh karena di awalnya dia udah niat pengen puasa 1 bulan penuh. Nah itu. Tapi tetap mazhab kita wajib setiap malam niat untuk niat puasa esok hari. Itu rukun yang pertama, wajib niat setiap malam di bulan suci Ramadan. Rukun yang kedua, cuma 2 rukun puasa itu. Rukun yang kedua, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dari waktu fajar, dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Udah cuma 2 rukun doang. Kalau 2 ini kita jalankan ketika kita ibadah puasa nanti, maka ibadah puasa kita sah. Ibadah kita sah. Nah, apa aja yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa itu ada 8. Yang membatalkan puasa itu ada 8. Yang pertama, murtad, keluar dari Islam. Orang lagi puasa, dia murtad, keluar dari Islam, baik dengan keyakinannya, ucapannya ataupun perbuatannya, batal puasanya. Karena murtad keluar dari Islam adalah hal yang membatalkan puasa. Yang kedua yang membatalkan puasa, haid, nifas, dan melahirkan bagi perempuan. Haid, nifas, ngelahirin, lagi puasa, batal. Yang ketiga yang membatalkan puasa, al-junun, gila. Lagi puasa, gila dia. Mikirin utang, kali ya, mikirin cicilan, mana bentar lagi lebaran, ya. Mau pinjol ngeri, ya. Mau ngebegal kagak punya mental, gimana ini ya, akhirnya gila dia, walaupun habis itu sadar lagi, batal. Karena hal yang membatalkan puasa yang ketiga adalah gila. Yang keempat yang membatalkan puasa, al-ighma awis syukur, pingsan, ya, pingsan atau mabuk, hilang akal, maka batal puasanya, walaupun habis itu sadar lagi, batal puasanya, pingsan. Yang kelima yang membatalkan puasa, al-jima, melakukan hubungan suami istri. Dan kalau orang yang batal karena melakukan hubungan suami istri, bukan cuma sekedar batal habis itu mengqadha, bukan, tapi wajib bagi dia 3 hal. Hati-hati nih, serius-serius banget, kayaknya ada yang pernah nyobain kayaknya. Ada 3 hal yang wajib dilaksanakan. Yang pertama, memerdekakan budak. Tapi zaman sekarang udah nggak ada perbudakan. Bukan barudak Sunda, bukan ya. Barudak wel, bukan. Budak maksudnya hamba saya ya. Hamba saya zaman sekarang nggak ada yang punya budak. Berarti pindah ke hal yang kedua. Apa? Som syahrain mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Harus berturut-turut. Andai kata dia udah 1 bulan setengah, batal di tengah, ngulang lagi dari awal. Harus 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, kalau dia nggak kuat, misalkan nggak kuat, dia orang udah tua, nggak mampu puasa kalau 2 bulan berturut-turut, atau dia punya penyakit, kata dokter kalau puasa 2 bulan berturut-turut bisa meninggal ini orang, jangan. Nah, lagian lagi sakit masih aja ya begitu-gituan, doyan baik ya. Kalau nggak kuat misalnya, kalau kita insya Allah kuat semua nih ya. Kalau nggak kuat, maka yang ketiga dia memberikan it'am sittina masakin, memberikan 60 makanan kepada fakir miskin. 60 orang kasih makan. Nah itu bahaya ya. Makanya kalau lagi puasa jangan sampai melakukan hubungan suami istri, karena selain membatalkan maka dia kena hukuman tadi, ya, kena hukuman tadi. Nanti aja begitu buka baru dah makan dulu ya. jangan terburu-buru, udah makan dulu ya, nggak, sholat dulu, terawih dulu. Nah malam nggak apa-apa dah, malam nggak apa-apa ya, jangan main langsung gas aja, makan dulu, nyantai dulu ya, makan dulu, nyantai dulu. Nah, kalau malam nggak apa-apa, kalau siang batal karena melakukan hubungan suami istri, maka 3 hal tadi harus dilaksanakan salah satunya. Kalau yang satu nggak bisa, yang kedua nggak bisa, yang ketiga. Nah itu yang kelima yang membatalkan puasa adalah melakukan hubungan suami istri. Yang keenam yang membatalkan puasa adalah istimna. Istimna itu tolabu khurujul mani, mengeluarkan air mani atau air sperma dengan sengaja ya, mengeluarkan air sperma atau air mani dengan sengaja ya.
baik karena apapun, baik dengan pikirannya ataupun karena dirinya sendiri ataupun orang lain, itu membatalkan puasa kalau sengaja. Kalau nggak sengaja gimana? Misalkan dia mimpi basah nggak sengaja, maka batal apa enggak? Nggak batal karena tidak sengaja. Yang membatalkan itu hanya kalau mengeluarkan air mani atau air sperma dengan sengaja. Kalau nggak sengaja tidak membatalkan puasa. Yang ketujuh yang membatalkan puasa, istiqoah, muntah disengaja. Muntah disengaja, dia sengaja ngajain muntah, batal puasanya. Kalau nggak sengaja gimana? Misalkan ada orang yang kadang-kadang naik mobil mabokan ya, baru naik mobil, baru jalan muntah dia, maka kalau tidak sengaja tidak membatalkan selama sisanya itu nggak ditelan lagi. Kali gitu pas sahur, sayang Bib makan rendang tadi mah, sayang mau dibuang, sayang ditelan lagi sama dia, batal puasanya. Kalau nggak sengaja muntah nggak batal selama sisanya nggak ditelan. Kalau ada sisa-sisa dari muntahnya itu ketelan atau ditelan sengaja, batal puasanya. Itu yang ketujuh yang membatalkan puasa. Yang terakhir yang membatalkan puasa, masuknya sesuatu ke dalam rongga-rongga tubuh yang terbuka, mulut, hidung, telinga, mohon maaf, lubang kemaluan depan, lubang kemaluan belakang. Kalau masuk sesuatu maka membatalkan puasa. Kalau mata nggak termasuk lubang rongga yang terbuka, enggak. Tapi menurut Imam Ghazali, mata ini juga bisa membatalkan kalau ada sesuatu yang masuk, pakai insto tuh. Tapi dalam madhab kita, madhab Syafi'i, secara mu'tamad maka tidak membatalkan kalau mata. Jadi hati-hati aja, mendingan kalau nggak urgen banget, nggak penting banget, pakai tetes mata, nanti aja nunggu buka. Tapi kalau emang punya penyakit harus misalkan per sekian jam harus netesin, nggak apa-apa, tidak membatalkan. Karena yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ke dalam rongga-rongga tubuh yang memang terbuka, mulut, hidung, telinga, kemaluan depan, kemaluan belakang. Nah itu 8 hal yang bisa membatalkan puasa kita. Yang pertama murtad, yang kedua haid, nifas dan melahirkan, yang ketiga gila, yang keempat pingsan, yang kelima melakukan hubungan suami istri, yang keenam mengeluarkan air mani dengan sengaja, yang ketujuh muntah disengaja, yang kedelapan masuknya sesuatu ke dalam rongga-rongga tubuh yang terbuka. Nah, itu doang, 2 rukun yang harus kita perhatikan dalam puasa. Yang pertama niat, yang kedua meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, namun di samping itu ada hal-hal yang bisa menyebabkan hilangnya pahala puasa, yang bisa menyebabkan hilangnya pahala puasa. Puasanya sah puasanya, nggak perlu qodho setelah Ramadan, tapi dia nggak dapat pahala dari puasanya. Nah mungkin ini menyebab juga kenapa kok puasa yang kita laksanakan selama ini tidak mengefek dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak membentuk diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah mungkin karena selain kita harus memperhatikan rukun puasa, kita juga harus memperhatikan hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Nabi SAW beliau bersabda sebagaimana yang tadi disampaikan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi di puasanya nggak dapat apa-apa. Puasa sah puasanya, dianggap menjalankan puasa, tapi nggak dapat pahala. Puasanya juga tidak mendorong dirinya menjadi orang yang bertakwa. Nah mungkin orang-orang yang walaupun puasanya sah tapi dia tidak memperhatikan hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasanya. Apa aja hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa? Ada 6. Yang pertama 5, Nabi SAW langsung sampaikan dalam satu hadis. Nabi SAW bersabda, khamsu yufattirna shaim. Ada 5 perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa seseorang. Yang pertama al-kadhib, bohong. Lagi puasa dia bohong, ya, maka puasanya tidak mendapatkan pahala, hilang pahalanya. Wal ghibah, yang kedua gibah, ngomongin kejelekan orang lain, gosipin orang lain. Lagi puasa gosipin orang, kita tegur, ente ngapain gosipin orang, ngomongin jelekan orang, hati-hati ente puasa, nanti pahalanya hilang. Lah emang orangnya begitu. Nah, gibah, gosip itu emang kenyataan yang ada pada orang yang dibicarakan. Kalau tidak kenyataan itu namanya fitnah. Kalau kenyataan orang pelit, tahu nggak dia pelit banget ya, dia begini banget ya, dia begitu banget ya. Nah, itu namanya gibah. Memang kenyataan ada pada sifat orang tersebut, itu namanya gibah.
Kalau nggak ada pada diri orang yang diomongin, itu namanya fitnah. Beda lagi, lebih gede lagi dosanya. Ya. Ghibah, ngomongin kejelekan orang lain. Yang ketiga, namimah, ngadu domba, bikin ribut antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, yaminul kadhibah, sumpah palsu. Bagi puasa sumpah palsu, maka puasanya nggak ada pahala. Yang kelima, yang menghilangkan pahala puasa, nadharu bisyahwat, memandang dengan pandangan syahwat. Bahkan kata para ulama, walaupun yang dipandang itu orang yang sebetulnya halal, contoh istri, kita lihat tapi dengan pandangan syahwat, batal. Bukan batal, pahalanya hilang. Apalagi istri orang, istri kita aja nggak boleh ya kalau lagi puasa, karena memandang dengan pandangan syahwat itu bisa menghilangkan pahala puasa. Nah, itu 5 yang Nabi sampaikan dalam hadisnya. Sedangkan yang satu lagi Nabi sampaikan dalam hadis yang lain. Apa yang satu ini? Yaitu mengucapkan ucapan yang tidak baik dan melakukan perbuatan yang tidak baik. Sebagaimana Nabi SAW, beliau bersabda, "Man lam yada' qauluz zur wal 'amalu bi falaysa lillahi fi an yada' ta'amahu aw syarabahu aw kama qala Nabi SAW." Kata Nabi SAW dalam hadis, apabila orang berpuasa tapi dia tidak menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan kotor, ucapan kasar, atau tidak menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, melakukan perbuatan dosa, melakukan kemunkaran, ya, melakukan kemaksiatan, maka kata Nabi SAW, falaisa lillah hajatun fi ayyada' ta'amahu aw syarabahu, maka Allah Subhanahu wa taala enggak butuh atas puasanya, enggak dipandang sama Allah, enggak dapat pahala. Walaupun dia ninggalin makanan, walaupun dia ninggalin minuman, walaupun dia meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, Allah enggak pandang, Allah enggak terima, Allah enggak kasih pahala. Nah itu, makanya ada kadang-kadang orang yang nanya, Bib, gimana kalau orang puasa tapi ninggalin sholat? Nah, bagaimana hukumnya? Tetap sah, karena dari 8 tadi nggak ada disebutin meninggalkan sholat itu membatalkan puasa, nggak ada. Tapi di hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa ada, melakukan perbuatan yang tidak baik, ninggalin sholat, perbuatan yang paling buruk. Bahkan nanti di akhirat yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat, sebelum ibadah yang lain ditanya. Awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Awal pertama kali yang nanti bakal ditanya sama Allah Subhanahu wa taala adalah sholat kita. Fa in sholahat sholat sa'ir amal, apabila sholat kita baik, maka amal-amal yang lain dianggap baik. Wa in fasadat sa'ir amal, kalau sholat kita tidak baik, maka amal-amal yang lain juga dianggap tidak baik, termasuk puasa. Makanya kalau ada orang yang puasa terus ninggalin sholat, ya kan banyak nih yang model kayak begitu, puasa bedug namanya, dari bedug subuh sampai bedug maghrib baru bangun dia. Pas bangun kirain sholat duhur, tau-tau buka. Nah, dari bedug subuh sampai bedug maghrib tidur mulu kerjaannya, alasannya puasa. Dibangunin lagi puasa, emang ente doang yang puasa, yang lain juga puasa ya. Disuruh ini lagi puasa, disuruh itu lagi puasa, alasannya puasa mulu jadiin alasannya. Padahal puasa itu adalah suatu yang harusnya bukan menjadikan halangan kita untuk beraktivitas sehari-hari, khususnya kerja juga ya. Karena di zaman Nabi SAW, peperangan demi peperangan banyak yang terjadi di bulan suci Ramadan. Perang Badar, perang yang sangat terkenal, 313 pasukan muslim menghadapi 1000 pasukan orang kafir. Saat itu lagi puasa, hingga akhirnya perjuangan tersebut dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perang Khandaq begitu juga terjadi di bulan suci Ramadan. Penaklukan kota Mekah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi menaklukkan kota Mekah karena di Mekah masih banyak orang-orang kafir di dalamnya. Nabi taklukin kota Mekah saat itu di bulan suci Ramadan. Kita timbang kerja doang ya, alasannya cari nafkah, ini kan kewajiban, batal terus lagi ya. Belum angkat pedang, belum berperang, belum bertempur, belum ribut ya. Lagi perang, perang itu luar biasa, kalah demo tibang demo, nggak ngangkat pedang, nggak berhadap-hadapan, paling ditembakin gas air mata doang ya, begitu doang. Kalau perang itu wah, ada darah yang tumpah, ada nyawa yang melayang,
macam-macam yang dihadapin ketika perang. Tapi para sahabat bukan justru malah mentalnya lemah, justru makin semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya di bulan suci Ramadan ini mari sama-sama kita betul-betul sambut bulan suci Ramadan ini dengan niat yang baik, dengan tekad yang bulat, agar kita semangat ibadah di bulan suci Ramadan, sehingga nanti di bulan suci Ramadan ibadah puasa kita sempurna dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini menjadi ibadah puasa yang mendorong diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi Sya'ban kita dan disampaikan kita ke bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jam berapa maghrib? Kurang 5 menit. Kurang 5 menit ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan tadi, 2 hal. Rukun puasa. Yang kedua adalah hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Rukun puasa cuma niat dan meninggalkan yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa tadi ada 8. Itu yang pertama, poin pertama, rukun puasa. Poin yang kedua yang harus kita pegang untuk menyambut bulan suci Ramadan nanti, harus tahu hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa kita, yang ada 6 tadi. Kalau 2 poin ini kita pegang dalam menjalankan ibadah puasa nanti di bulan suci Ramadan, maka insya Allah ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam Al-Quran tadi, agar kita menjadi orang yang bertakwa, insya Allah itu bakal kita rasakan dalam ibadah puasa kita, sehingga keluar dari bulan Ramadan semakin bertakwa kita, semakin semangat ibadah, semakin taat kepada Allah, semakin peduli terhadap sesama dan lain sebagainya ya. Jadi jangan cuma sekedar jadi rutinitas tahunan. Dan perlu kita ingatkan juga, kalau di bulan suci Ramadan tahun lalu ada yang masih batal dan belum diqadha, tinggal beberapa hari lagi kita sampai ke bulan Ramadan, kewajiban kita untuk mengqadha. Kewajiban kita untuk mengqadha ya. Kalau ketemu bulan suci Ramadan selanjutnya, itu bukan cuma sekedar mengqadha, tapi wajib bayar fidyah setiap harinya 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 7 ons. 1 mud. Andai kata batal sehari, ketemu Ramadan selanjutnya belum diqadha, maka setelah Ramadan selanjutnya itu dia tetap nggak hilang kewajibannya, tetap wajib qadha, plus perharinya membayar 1 mud, dikasih ke fakir miskin. Kalau 2 hari batal sampai ketemu Ramadan selanjutnya, berarti wajib qadha 2 hari plus bayar 2 mud, dan begitu seterusnya ya. Sebentar lagi, tinggal beberapa hari lagi. Sekarang hari Selasa, Rabu, Kamis, antara Jumat atau Sabtu malamnya kita udah masuk bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita ketemu bulan suci Ramadan selanjutnya sebelum kita qadha puasa-puasa kita yang telah lalu. Begitu juga istri kita nih. Istri kita ya, bukan istri-istri kita ya. Ntar takutnya istri Anda nonton, istri-istri kita. Begitu lagi ya takutnya ya. Istri kita, jangan diaminin. Ntar aja kalau nggak direkam baru aminin dah ya. Nah, itu juga kita ingetin, karena wanita ini ada haidnya, kadang hamil, kadang menyusui, maka dia batal di bulan suci Ramadan. Maka wajib untuk dia mengqadha ya. Adapun pertanyaan nanti berkaitan dengan puasa nanti aja setelah ini ya, karena waktu sudah mepet mau ke maghrib. Nanti sambil ngobrol, sambil santai, tanya jawab tentang yang berkaitan dengan puasa, sehingga mudah-mudahan puasa kita sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya ibadah itu harus didasari dengan ilmu. Semua ibadah, jangan kita semangat doang ibadah tapi nggak semangat nuntut ilmu. Hati-hati, ada orang-orang yang semangat ibadah tapi nggak semangat buat nuntut ilmu, menyempurnakan ibadahnya. Sehingga apa? Sehingga bisa jadi ibadah yang dia lakukan begitu banyak, ada syarat yang tidak terpenuhi, ada rukun yang tidak dijalankan, atau ada hal-hal yang membatalkan malah dia lakukan, sehingga ibadahnya nggak sempurna dan nggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Segala amal ibadah yang tidak didasari dengan ilmunya, bisa jadi ibadah tersebut ditolak, tidak diterima sama Allah. Kenapa? Karena kadang-kadang dia nggak sadar ternyata ada syarat yang tidak terpenuhi.
ada rukun yang tidak dijalankan, atau ada hal-hal yang batalkan malah dia lakukan, sehingga ibadahnya nggak sempurna, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak orang yang model kayak begini, semangat ibadah doang tapi nggak semangat buat nuntut ilmu untuk menyempurnakan ibadahnya. Hati-hati. Termasuk contoh orang pengen puasa, dia semangat ibadah puasa karena emang punya rutinitas puasa sampai saking semangatnya puasa, dia bulan Ramadan selama 1 bulan 30 hari nggak cukup bagi dia, kayaknya kurang nih 30 hari, nambah dah pas Idul Fitri dia puasa, ya orang lagi pada makan ketupat dia puasa, semangat dia buat ibadah, bagus semangat ibadahnya, tapi dia nggak semangat buat nuntut ilmu tentang ibadah. Padahal puasa di Idul Fitri itu bukan dapat pahala, justru dapat dosa, haram hukumnya. Ini salah satu contoh orang yang hanya semangat ibadah tapi tidak semangat untuk menuntut ilmu tentang ibadah. Makanya mudah-mudahan di tawakufan kita pada kali ini, mudah-mudahan ini menyebabkan kita semua bisa istiqomah, sehingga kita bisa hadir bukan cuma di tawakufan doang, tapi insya Allah hadir di setiap pekannya, di setiap bulannya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Termasuk maghrib ya? Udah belum sih? Udah ya? Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa difahami, bisa dimengerti, dan bisa kita jadikan pedoman serta kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk melaksanakan ibadah puasa, sehingga mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini saja dari Al-Faqir. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dari penyampaian. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratil mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.